Pandemi COVID-19 yang dimulai sejak tahun 2020 telah menginfeksi lebih dari 200 negara di dunia. Pandemi ini menimbulkan krisis global yang menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, sosial, ekonomi, hingga pangan. Badan Pangan Dunia telah mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 dapat mengakibatkan dunia di dalam krisis pangan. Kebijakan lockdown dan physical distancing telah menyebabkan terganggunya pergerakan orang dan barang sehingga ikut mempengaruhi produksi dan distribusi pangan. Di tengah krisis yang berkepanjangan ini, kemandirian pangan suatu daerah sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain. Kemandirian ini dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam memproduksi keragaman pangan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kemandirian pangan suatu daerah akan menjamin terciptanya ketahanan pangan yang tercermin dari tersedianya kecukupan pangan, baik dari jumlah, mutu, keamanan, keragaman, keberlanjutan, kandungan gizi, pemerataan, dan harga yang terjangkau. Walaupun Aceh memiliki lahan yang cukup luas dan berada dalam kondisi agroekologi yang mendukung untuk peningkatan produksi pangan, namun ketergantungannya terhadap pasokan dari luar Aceh masih cukup tinggi. Untuk itu, aspek ketahanan dan kemandirian pangan menjadi hal yang penting bagi pemerintah Aceh. Permasalahan pangan di Aceh terlihat dari kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap total garis kemiskinan Aceh mencapai 75,85%. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Aceh yang mencapai 15,53%. Oleh karena Aceh masih mengalami ketergantungan terhadap komoditi pangan yang berasal dari luar daerah, maka pemerintah Aceh mengambil langkah cepat dan strategis untuk mewujudkan kemandirian pangan. Langkah penting tersebut ditempuh dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2020 tentang Gerakan Aceh Mandiri Pangan atau disingkat GAMPANG. GAMPANG memiliki tujuan untuk menumbuhkan komitmen bersama seluruh komponen pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha pangan Aceh dalam rangka menghadapi permasalahan krisis pangan dunia dengan cara meningkatkan tata kelola ketahanan pangan, meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri, mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok dengan harga yang terjangkau, dan mempermudah akses pangan bagi masyarakat, terutama pada wilayah rawan pangan dan gizi. Dalam skala makro, GAMPANG diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan dengan cara mengetahui kebutuhan konsumsi, menyusun rencana dan pengendalian produksi, memastikan ketersediaan cadangan, melakukan penganekaragaman, mengatur sistem perdagangan, mengawasi distribusi, dan mempromosikan pola konsumsi yang baik. Dalam skala mikro, gerakan ini dimulai dengan mendorong kemandirian pangan rumah tangga melalui program pekarangan pangan lestari atau P2L. Kegiatan P2L dilakukan melalui pemberdayaan kelompok wanita tani dengan memanfaatkan lahan pekarangan, lahan tidur, dan lahan kosong yang tidak produktif untuk menghasilkan beragam sayuran guna memenuhi kebutuhan harian keluarga dan juga untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Beras merupakan bahan makanan pokok yang ketersediaannya menjadi suatu keniscayaan. Karena itu pemerintah Aceh melakukan berbagai intervensi seperti dengan cara meningkatkan kapasitas produksi padi melalui pemberian bantuan bibit dan saprodi. Fenomena keluarnya gabah kering giling keluar Aceh untuk diproses di rice milling unit milik daerah lain dan kemudian kembali lagi ke Aceh untuk dikonsumsi oleh masyarakat menyebabkan mahalnya harga beras di Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Aceh bersama para pelaku usaha berupaya mengoptimalkan pengolahan gabah menjadi beras serta menggalakkan konsumsi beras lokal Aceh melalui perbaikan mutu dan kemasan. Komoditi pokok strategis lainnya adalah jagung. Secara keseluruhan,
Jumlah produksi jagung di Aceh mencapai 370.771 ton pipilan kering atau PK, sementara kebutuhannya hanya 1.616 ton, sehingga terjadi surplus jagung sebesar 369.154 ton PK. Dari pengembangan lahan jagung seluas 7.600 hektar, diperkirakan akan menghasilkan produksi sebanyak 45.600 ton PK. Bawang juga termasuk dalam bahan pangan pokok strategis yang sering mengalami kelangkaan sehingga menyebabkan terjadinya fluktuasi harga. Upaya peningkatan produksi bawang merah dilakukan melalui pengembangan sentra bawang merah dan memperlancar rantai pasokan serta menyediakan sarana penyimpanan. Sementara untuk bawang putih, pemerintah Aceh melakukan intensifikasi pendampingan dan pembinaan serta transfer teknologi kepada para petani. Cabai merupakan salah satu bahan pangan pokok dalam setiap proses pengolahan makanan. Kebutuhan terhadap cabai biasanya akan meningkat pada hari-hari besar keagamaan. Upaya peningkatan budidaya dan menjaga kestabilan harga cabai merah dilakukan melalui peningkatan budidaya dan peningkatan mutu penanganan pasca panen. Di samping itu, juga dilakukan peningkatan daya saing dengan cara menyediakan tempat penyimpanan, pendampingan, teknologi pengolahan, dan perbaikan kemasan. Saat ini, budidaya cabai rawit mencapai 100 hektar lahan per tahun dan menghasilkan sebesar 1.309 ton cabai rawit. Peningkatan ketersediaan daging sapi dan kerbau dilakukan melalui pembiakan, penggemukan, dan penyediaan padang pengembalaan. Selain itu, pendistribusian straw ke kabupaten kota untuk meningkatkan angka kelahiran sapi juga dilakukan dengan teknik inseminasi buatan. Untuk meningkatkan kemandirian Aceh dalam penyediaan telur ayam bagi kebutuhan masyarakat dan industri, melalui program Gampang, dilakukan upaya peningkatan produksi telur lokal melalui pengembangan sentra produksi, pemanfaatan pekarangan rumah, dan pendistribusian telur kepada penduduk miskin di kabupaten kota. Dua komoditi pangan strategis yang tidak diproduksi Aceh adalah gula pasir dan minyak goreng. Untuk kedua komoditi ini, pemerintah Aceh melakukan upaya penataan sistem perdagangan, pemantauan stok, arus distribusi, dan harga di retail modern, pasar, gudang bulog, dan jika dibutuhkan, akan menggelar kegiatan pasar murah. Dari berbagai komoditi pangan pokok yang dikembangkan, petani masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang belum dapat penanganan secara optimal, seperti ketersediaan irigasi, alat dan mesin pertanian yang sangat terbatas, serta pupuk dan pestisida yang sering mengalami kelangkaan. Di samping itu, Aceh juga masih mengalami kendala dalam penanganan hasil panen karena masih minimnya industri pengolahan. Pemerintah Aceh menyadari bahwa dalam jangka panjang harus disusun sebuah rencana pengembangan sistem pangan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dari hulu hilir untuk mewujudkan Aceh memiliki kemandirian, ketahanan, keamanan, dan kedaulatan pangan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.